keluar oleh Musa menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Panjang sekali dan banyak sekali cerita episode di dalamnya. Tapi Bapak Ibu, ada salah satu episode yang sangat penting, besar, dan sangat signifikan menurut saya dalam perjalanan ini, yaitu pada waktu mereka sudah sampai di depan tanah Kanaan. Bapak Ibu mesti bayangkan perjalanan mereka tuh begitu sulit sekali, begitu keluar dari Mesir, itu yang dilewati padang gurun semua, dan banyak masalah dalam perjalanan mereka. Dan akhirnya sampailah mereka di depan tanah Kanaan, Bapak Ibu. Udah tinggal sebentar lagi mereka masuk. Nah, kita akan baca ceritanya. Apa yang terjadi ketika mereka sudah di depan tanah Kanaan ini? Nah, mari kita buka di Bilangan pasal ke-13. Kita akan baca ayat yang kedua. Bilangan 13 ayat yang kedua. Suruhlah, dari Tuhan berfirman kepada Musa, ya, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Lihat Bapak Ibu kata-katanya ya. Mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Berarti udah dijanjikan diberikan, betul ya Bapak Ibu ya? Disuruh lihat dulu, nih loh yang mau dikasih itu kayak apa bentuknya, lihat dulu. Nah Bapak Ibu, Anda pernah nggak dijanjikan gitu ya, saya mau beliin rumah buat kamu, ya, ayo lihat dulu rumahnya. Semangat nggak Bapak Ibu waktu lihat? Semangat, karena tahu ini akan diberikan buat saudara, betul Bapak Ibu ya? Nah ini ayatnya kayak gitu. Akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh satu orang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Bapak Ibu, suku Israel ada berapa? 12. Setiap suku utus satu orang, berarti ada 12 pengintai. Yang diutus bukan orang biasa-biasa, bukan sembarangan ambil kamu aja, bukan. Yang diutus adalah pemimpin dari suku itu. Berarti ini orang termasuk orang hebat. Dari 1 juta lebih orang Israel pada waktu itu yang pindah masuk mau ke tanah Kanaan, hanya 12 yang dipilih. Berarti ini orang benar-benar hebat sebenarnya, 12 orang ini Bapak Ibu. Dipilih untuk apa? Masuk mengintai tanah Kanaan. Nah mari kita langsung lompat ke ayat 25 Bapak Ibu. Mereka berangkat 12 orang ini ya. Ayat 25. Ingat, mereka semua pemimpin diminta untuk melihat tanah Kanaan yang akan diberikan untuk mereka. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya negeri, hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, ini laporan dari para pengintai 12 orang itu Bapak Ibu ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka bawa sampelnya Bapak Ibu. Bahkan sampelnya itu, wah, mereka belum pernah temukan tanaman, buah yang seindah dan semakmur seperti yang di tanah Kanaan. Nah tapi kita lihat ya, ayat 28 Bapak Ibu ya. Hanya tetapi, nah ini problemnya Bapak Ibu ya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu, keturunan Enak itu termasuk keturunan raksasa Bapak Ibu ya. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, salah satu dari 12 pengintai. Ini Bapak Ibu ada 12 ya tadi ya. Rupanya yang 10 dari 12 itu datang ke Musa itu langsung dengan panik Bapak Ibu. Mereka bilang begini, wah negerinya sih bagus banget, tapi gawat, penduduknya itu besar-besar, kuat-kuat, aduh gawat, kita kayaknya nggak akan bisa. Nah Kaleb salah satu dari 12 pengintai itu lihat, wah ini kok pada panik semua. Nah dikatakan begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Yang 10 bilang kita nggak akan mungkin bisa mengalahkannya. Kaleb bilang kita pasti akan mengalahkannya. Wah, ayat 31 Bapak Ibu, tetapi
orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, Bapak Ibu, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Kanibal, Bapak Ibu ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi perawakannya. Nah, ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Oke, Bapak Ibu, selesai baca Alkitabnya. Sekarang saya akan jelaskan kenapa malam hari ini kita akan membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sudah diantarkan Tuhan di depan tanah Kanaan. Jawaban doa, hal yang terbaik yang Tuhan janjikan untuk hidup mereka, tapi mereka tidak pernah memperoleh dan tidak pernah masuk di dalamnya. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, kalau Anda baca cerita ini, pada akhirnya generasi yang satu angkatan ini, Bapak Ibu, tidak pernah masuk tanah Kanaan. Gara-gara apa? Penyebabnya apa? Ini Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat Anda, amin. Dia tidak